Iman mendatangkan kenikmatan. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita hidayah, sehingga kita dengan sukarela telah beriman kepada Allah dan bersedia melaksanakan perintah-perintahnya sambil meninggalkan larangan-larangannya. Ini berarti bahwa iman yang bersemayam di hati kita mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi ucapan kita, dan juga mempengaruhi perilaku kita. Karena iman itu adanya di pola pikir itu mempengaruhi perilaku kita, termasuk ucapan-ucapan dan tindakan kita. Oleh karena itu, iman itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Orang yang imannya baik, maka imbasnya terhadap perilakunya juga baik. Orang yang tidak beriman atau imannya goyah, shaky gitu, maka kehidupannya juga tidak tenang, tidak stabil, karena kehidupannya itu banyak dipengaruhi keraguan sana sini. Oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah. Kemudian iman yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Karena kepada orang yang betul-betul iman, Allah itu akan memberi banyak sekali kenikmatan. Jadi kalau kita beriman dan iman kita baik, berarti kita punya potensi untuk menerima banyak sekali kenikmatan. Baik kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia maupun kenikmatan yang kelak kita rasakan di akhirat. Di hati seseorang yang betul-betul beriman akan tumbuh rasa cinta atau senang terhadap keimanan itu sendiri. Sekaligus dalam hati kita akan muncul rasa benci kepada kekafiran atau kedurhakaan. Kedurhakaan itu yang seringkali kita sebut perbuatan dosa. Jadi orang yang betul-betul beriman itu langsung ditanamkan oleh Allah kita menjadi senang dengan keimanan itu sendiri, dan kita menjadi tidak senang hal-hal yang bertentangan dengan keimanan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kita, kalau kita beriman itu punya kecenderungan untuk bergabung, bergaul setiap harinya itu dengan orang-orang yang sesama beriman, karena pola pikirnya sama, perilakunya sama, tujuannya pun juga sama. Nah, Allah berfirman bahwa Allah lah yang menanamkan rasa cinta kepada iman itu, seperti yang disebut di surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi, ini saya mulai dengan tetapi karena ayat ini panjang, yang lebih relevan dengan pembahasan kita itu di bagian akhir. Jadi kita mulai dengan titik-titik, tetapi Allah itu menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu terasa dan terlihat indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu menjadi benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Jadi keimanan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian cinta atau kesenangan kita, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul beriman, ya. Cinta atau kesenangan orang yang betul-betul beriman terhadap agamanya sendiri itu bisa tumbuh subur karena dia sangat mencintai Allah yang telah melimpahkan banyak kasih sayang kepadanya, berupa antara lain bimbingan dalam kehidupan, kesehatan,
dan rizki yang memadai. Jadi dengan sendirinya, kita bilangnya dengan sendirinya, sebenarnya itu dari Allah. Kalau kita beriman dengan benar-benar beriman, maka Allah itu akan selalu membimbing kita dalam menempuh kehidupan ini. Kita dalam menempuh kehidupan itu kan ada kalanya menghindari atau mengatasi problem atau berusaha mencapai cita-cita. Kalau kita sedang menghadapi problem, maka Allah memberi bimbingan kepada kita tentang bagaimana cara mengatasi problem itu. Dan kalau kita sedang mengejar suatu cita-cita, Allah akan memberi petunjuk dan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita tadi. Jadi dan demikian akan tumbuh rasa cinta mereka, orang-orang beriman kepada Allah, dan keimanan itu akan menjadi makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itulah sebabnya Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Ayat ini sebenarnya agak panjang. Di bagian awal dari ayat ini menceritakan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Indikasinya mereka itu ingin berumur panjang, ingin mendapatkan kekayaan yang banyak, ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dan sebagainya yang sifatnya itu keduniaan. Beda dengan orang yang betul-betul beriman, mereka itu cintanya kepada Allah jauh lebih besar dibanding cintanya kepada apapun. Ini ada konsekuensi ya. Kalau kita sangat mencintai harta, maka ketika harta kita itu hilang atau berkurang saja, kita akan sedih. Tapi kalau kita tidak cinta pada harta hilang, alah bisa dicari lagi. Kalau kita bilang, alah bisa cari lagi, itu kan beban mentalnya ringan. Dibanding dengan orang, wah aku carinya susah payah, banting tulang, terus ditipu begitu saja oleh orang itu. Wah sedihnya luar biasa. Karena dia sangat cinta kepada harta. Begitu pula orang yang sangat mencintai jabatan, begitu jabatannya hilang, dia akan menderita macam-macam. Ya, antara lain yang common adalah post power syndrome. Ya. Tapi orang yang beriman, enggak apa-apa, jabatan itu kan sementara. Ya, kita semuanya punya jabatan atau tidak akan kembali kepada Allah. Karena pasti kembali kepada Allah, maka cintaku kepada Allah itu lebih penting dari apapun. Gitu. Kemudian, karena iman itu ajarannya disampaikan oleh Allah melalui para nabi, dan di antara para nabi itu diberi kitab, maka di dalam hati kita yang beriman ini muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan juga mencintai kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu membimbing kita. Ya, ini kita bisa ngecek diri kita sendiri. Kita dalam setiap hari itu rajin membaca Quran enggak? Kalau kita jarang membaca Quran, berarti cinta kita kepada Quran itu sedikit. Tapi orang yang mencintai Al-Quran itu begitu ada waktu langsung baca Quran. Begitu ada waktu baca Quran, saking senangnya dengan Al-Quran. Begitu pula kalau membaca bimbingan dari Nabi, misalnya pengarahan yang biasanya kita menyebut hadis, langsung kita baca. Ya, saya senang sekali setiap hari saya berusaha memforward jadwal sholat dari teman. Di situ ada selalu ada 2 hadis. Saya ketika membagi itu ternyata seringkali ada pertanyaan dari teman-teman. Ini maksudnya apa? Nah, itu menunjukkan bahwa mereka yang bertanya itu senang mendapatkan wejangan atau nasihat dari Nabi. Ketika kurang jelas, mencari kejelasan. Jadi itu indikasi bahwa kita sangat mencintai Nabi. Ya.
Ini cinta kepada Nabi itu bahkan merupakan keharusan bagi orang yang beriman. Orang yang tidak mencintai Nabi itu berarti tidak ada imannya. Karena bimbingan tentang keimanan itu dari Allah melalui Nabi. Ya. Ini ada cerita oleh Abdullah bin Hisham. Dia bercerita bahwa suatu saat dia bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat. Nah, Rasulullah itu memegang tangannya Umar. Kalau kita bayangkan, wah, Umar tangannya dipegang oleh Nabi. Itu kan indikasi bahwa Nabi suka kepada Umar. Kalau kita yang dipegang kayak apa itu? Kita datang ke Masjid Madinah aja udah senang sekali gitu ya. Nah, Umar itu mengatakan begini, wahai utusan Allah, sungguh aku lebih mencintai engkau dibanding apapun selain diriku sendiri. Jadi dia mengaku bahwa cintanya kepada Nabi itu pol, ya, mentok, tidak ada yang menyangi kecuali diriku sendiri. Jadi berarti Umar merasa lebih mencintai diri sendiri daripada Nabi. Nabi bilang, enggak begitu Umar. Demi Tuhan yang menguasai diriku, kamu tidak bisa beriman dengan baik sebelum kamu lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Logikanya gimana? Kalau kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada Nabi, maka ketika kita ngantuk, kemudian ada azan subuh misalnya, kalau kita mencintai diri sendiri, ntar aku masih ngantuk. Karena cintanya pada diri sendiri, dia tidak mau ngantuknya ini diganggu. Tapi kalau mencintai Nabi, Nabi menyampaikan pesan bahwa orang yang sholat subuh tepat waktu dan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan seluruh isi dunia ini. Jadi pahalanya besar. Dan kalau diumpamakan dengan amal-amalan, orang yang sholat subuh berjamaah itu nilainya sama dengan sepanjang malam itu dia sholat terus, sholat sunnah. Nah, jadi pahalanya besar. Nah, orang yang mencintai Nabi itu milih bangun meskipun ngantuk. Ngantuk bisa diatasi, guyur, mandi, nanti hilang ngantuknya. Atau jogging sebentar, badannya panas, ngantuknya hilang. Ya, jadi mencintai Nabi itu menjadi syarat bagi orang yang beriman. Umar itu memang orang yang luar biasa. Dia bisa berubah dalam waktu sekejap. Nah, ini jarang orang yang bisa seperti itu. Kita umumnya kan kalau mengubah perilaku atau mengubah pola pikir itu pelan. Tapi kalau Umar bisa drastis. Umar mengatakan, sekarang Nabi, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi heran. Al-ana ya Umar, sekarang kamu lebih mencintai aku? Iya, aku lebih mencintaimu. Nah, itu demikian itu yang baik. Ya. Karena kalau kita misalnya lebih mencintai diri kita, kita itu biasanya kalau mencintai diri kita maunya hidup kita nyaman, menyenangkan dan sebagainya. Orang kebanyakan mengartikan bahwa kita itu akan senang kalau kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan. Sedangkan kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan kalau kita punya duit untuk membelinya, untuk membayarnya. Nah, karena itu kebanyakan orang ngejar duit supaya apa? Aku kepengen apapun, aku bisa beli, bisa membayar. Nah, kalau itu menjadi obsesinya, maka kalau ada pilihan milih duit atau milih Nabi, ya orang yang mencintai duit akan memilih duit. Meskipun ada tawaran, misalnya ada tawaran ini duitnya miliaran, kalau kamu mau bekerja sama dalam korupsi ini. Terus dia bilang aku mencintai Nabi, tapi karena cintanya kepada harta lebih banyak, lebih besar, maka dia memilih ya deh sayang sekian miliar gitu. Ya. Makanya cinta kepada Allah
dan cinta kepada Nabi itu termasuk syarat bagi orang yang beriman. Kemudian, karena orang yang betul-betul beriman itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, tentu dia juga mencintai agamanya. Karena agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu agama Islam. Maka cintanya itu membuatnya mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan juga mau meninggalkan larangan-larangannya dengan sukarela, tanpa keberatan sedikit pun dari dalam diri. Nah, ini yang termasuk keimanan. Kita itu akan senang kalau melakukan sesuatu karena keinginan diri. Dan kita rasanya berat kalau kita melakukan sesuatu karena dipaksa oleh orang lain. Orang lain memaksa itu bermacam-macam. Ada dengan cara yang baik, halus, tidak kasar. Ada yang dengan cara kasar. Kalau dengan baik itu misalnya, kerjakan ini, nanti aku kasih gaji, kasih aku honor sekian. Terus dia mengerjakan itu karena duit. Meskipun capek, dia rela menahan capeknya itu demi mendapatkan duit tadi. Itu artinya kalau dia bekerja karena duit, dia bekerja karena motivasinya dari luar, external motivation. Orang yang berperilaku karena dorongan motivasi dari luar, itu rasanya tidak nyaman. Nah, prinsip ini kita pegang ketika kita berbangsa. Kalau kita berbangsa, kita maunya mengatur negara ini kami sendiri, jangan diatur oleh orang lain. Maka kita anti pada penjajahan. Ya. Tapi penjajahan itu kalau zaman dulu bangsa lain, negara lain menjajah negeri kita, menguasai kita. Tapi sekarang bisa juga kita itu dijajah oleh sekelompok kecil bangsa kita sendiri. Kita melakukan apa-apa bergantung kepada sekelompok kecil tadi. Jadi kalau kita itu bekerja terpaksa karena orang luar atau karena orang luar itu menjanjikan uang, nanti kalau tidak dilaksanakan uang tidak diberi atau bahkan diancam. Kalau kamu terlambat 5 menit saja gajimu dipotong sekian. Ya, kadang-kadang pemotongan itu nggak proporsional. Ya, kalau di pabrik itu terlambat 5 menit itu potongannya besar sekali. Ya, karena pabrik itu tidak menghitung berdasarkan kerja 8 jam, kalau itu 5 menit itu berapa persen, tidak melihat begitu. Pabrik itu melihatnya kalau seseorang datangnya terlambat 5 menit karena dia itu berada di dalam mata rantai produksi, maka keterlambatan dia akan menyebabkan keterlambatan mata rantai berikutnya. Dan itu bisa besar sekali. Ya, misalnya kalau memproduksi mobil, dalam 1 hari bisa memproduksi 10 mobil misalnya. Karena ada orang yang terlambat, produksinya hanya 9. Ruginya 1 mobil. Maka denda itu bisa besar sekali. Nah, orang yang semacam itu kan menjadi terpaksa, kerjanya terpaksa, datangnya tepat waktu juga terpaksa. Yang nikmat itu kita bekerja dengan motivasi dari dalam. Kalau orang yang beriman, karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya dan agamanya, maka apapun yang kita lakukan itu berdasarkan keyakinan kita. Keyakinan itu adanya di dalam. Karena dari dalam, maka kita melakukan segala sesuatu itu dari dalam. Ini orang yang non-muslim tidak paham. Ya. Masih ingat Bu Eli dulu waktu kita di Pecompongan, kan ada mahasiswa Amerika yang ingin melakukan penelitian di Indonesia. Itu kasihan itu orang-orang Indonesia Muslim perempuan. Mereka harus memakai kerudung. Jadi mereka terpaksa, masih ingat ya. Terus kan waktu itu diajak oleh Pak Rahman, ayo ke Aceh. Dia wawancara kepada orang, setiap tanya, siapa yang memaksa kamu pakai kerudung? Nggak ada, kemauanku sendiri. Lah, kalau kemauan sendiri itu kan nikmat, gitu. Ya, bahkan kalau misalnya, mohon maaf, ini Bu Eli, sekali-sekali buka dong kerudungnya. Nggak mau. Jadi, bukan faktor dari luar. Nah, orang non-muslim itu nggak paham.
dikira apa yang kita lakukan itu dipaksa dari luar. Padahal itu dari dalam. Internal motivation. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan internal motivation, itu artinya apa? Kita merdeka. Kita merdeka, betul-betul merdeka, tidak didikte oleh orang lain. Kok kamu malam-malam bangun begitu? Terpaksa kamu. Enggak, aku seneng kok. Aku seneng kok. Jadi melakukan apapun orang lain melihat sengsara begitu. Enggak sengsara. Aku melakukannya dengan senang hati. Aku bisa melampiaskan misalnya kesulitanku di hadapan Allah dan sebagainya. Aku bisa bersyukur kepada Allah. Jadi pemahaman saya bahwa orang yang betul-betul beriman, pola pikirnya itu membuat dia melakukan apapun berdasarkan motivasi dari dalam. Orang yang melakukan apapun berdasarkan motivasi dari dalam, berarti orang itu merdeka. Jadi orang yang betul-betul mukmin, dia merasakan kemerdekaan yang hakiki. Ya, jadi ini berarti bahwa orang Muslim, orang yang beriman dengan baik, maka dia merasa merdeka, yaitu melakukan apapun dan meninggalkan apapun berdasarkan motivasi dalam diri sendiri, bukan dari pihak luar. Karena itu dia menganggap bahwa melaksanakan keimanan adalah sesuatu yang nikmat. Ya, kalau kita melakukan misalnya berkebun, ini Bu Eli kan suka menanam tanaman tuh, terus setiap hari disiram. Bukan terpaksa, wah ini kalau aku nggak siramin mati nih, bukan, tapi karena senang. Ya. Saking senangnya menyirami itu tidak ada beban. Bahkan ini kalau Bu Eli kan ketika nyiram itu sambil diajak bicara itu tanamannya. Diajak bicara. Dan terbukti ketika diajak bicara, dia lebih suka berbunga. Begitu. Jadi nggak ada tekanan-tekanan itu. Ya. Nah ini bisa kita pahami kata Nabi. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini tadi kaitannya bahwa kalau orang beriman nanti akan muncul rasa cinta kepada Allah, cinta kepada utusannya, dan cinta juga kepada agama mereka. Nah, kalau supaya kita bisa merasakan itu, kita bisa melatih diri sampai kita mempunyai anggapan seperti hadis ini. Yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang rela menganggap Allah sebagai Tuhan. Tuhan ini dalam bahasa Arabnya pakai robba, tidak diekspresikan dengan ilah. Kalau robba itu artinya yang menciptakan dan mengatur. Kalau ilah, Tuhan yang kita harus mengabdi kepadanya. Jadi di sini aku ridho, aku rela Allah sebagai yang menciptakan dan mengatur aku. Nah, kalau mengatur berarti termasuk rezeki. Aku rezekiku banyak yang mengatur Allah. Rezekiku pas-pasan yang mengatur Allah. Yang manapun, alhamdulillah aku suka. Nah, kalau hartanya banyak, aku bisa lebih longgar, aku bisa bersedekah, aku bisa ini dan itu. Ketika duitnya pas-pasan, alhamdulillah, dengan duitku pas-pasan, aku lebih hati-hati di dalam membelanjakan uang. Dengan hati-hati ini, maka aku membayar atau membeli hanya yang prioritas saja. Karena hanya prioritas, maka tidak ada uangku sepeser pun yang aku gunakan untuk barang atau sesuatu yang tidak ada gunanya. Berarti tidak ada mubadzir, tidak ada harta yang sia-sia. Jadi punya duit segitu 100% itu mempunyai nilai yang baik. Itu kalau ridho diatur oleh Tuhan. Wabil islami dina, dan ridho menganggap Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, dan ridho Nabi Muhammad sebagai utusan. Ini hadisnya ada beberapa. Di salah satu ada yang versinya Muhammad sebagai Rasul, tapi ada yang Muhammad sebagai Nabi. Nah,
Ini kalau kita melatih diri, kita bisa setiap hari mengucapkan ini, dicamkan supaya menjadi bagian dari jiwa kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sampai itu diinternalisasi pada kepribadian kita, itu menjadi bagian dari kita. Udah, orang yang semacam itu tidak akan ada keluh kesah. Tidak akan ada keluh kesah. Sakit. Saya pernah ada temannya, saya suka pada orangnya, saya sebut namanya ya, itu Dr. Sugiyat. Dr. Sugiyat itu sakit sudah berat sekali. Saya tanya, Pak, keluhannya apa? Nggak ada. Sudah lemah sekali suaranya. Ada yang dirasakan sakit nggak? Ujung-ujung jari masih sakit karena dia diabetes sampai ujung-ujung jari itu terasa nyeri seperti ditusuk jari katanya. Ada yang sakit, jari-jarinya masih sakit, masih. Di bagian lain juga terasa sakit, tapi nggak ada keluhan. Jadi sakit tapi tidak ada keluhan. Kok bisa begitu? Ya karena keimanannya itu mempercayai sabda Nabi bahwa orang yang sakit dan dia sabar, maka kesabaran dia terhadap sakit itu mendatangkan pahala yang besar dan menggugurkan dosa. Ya, ibaratnya menggugurkan dosa itu Nabi memberikan gambaran seperti jatuhnya daun-daun dari pepohonan. Rontok. Wah, dosanya habis dan pahalanya besar. Makanya ada firman Allah terhadap orang yang di surga, itu adalah imbalan dari kamu ketika bersabar. Nah, kita ini ketika tambah umur, itu kan ada saja tuh sakit kita itu, ya. Ada sakit mata karena katarak, ada kakinya pegel-pegel kalau dipakai berjalan, dan ada sakit-sakit yang lain, ya. Jadi diterima dengan senang hati. Buktinya kita ini, ya ini di antara kita ini kan ada yang sakit tetapi hadir terus di pengajian dan wajahnya selalu ceria. Nah, ini mudah-mudahan itu indikasi ridho kepada Allah yang mengatur. Dan mudah-mudahan kita ini, ya, atau teman-teman kita ini mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke surga. Dan kalau mereka sudah di surga atau layak masuk surga, mudah-mudahan kita yang lain ini ditarik. Oh, itu dia temanku ngaji itu dulu, Tuhan selamatkan dia dari neraka. Kita bisa ikut gitu, ya. Kemudian orang yang betul-betul beriman itu juga tidak menyukai kekafiran, karena hal itu bisa menjauhkan dia dari Allah dan bisa menyebabkan dia masuk neraka, ya. Ada 3 indikasi bahwa seseorang itu merasakan manisnya iman, ya. Rasulullah mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma." Ada 3 indikasi bahwa seseorang itu merasakan nikmatnya, lezatnya iman. 1, yaitu kalau orang itu merasa lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun. Nah, ini seperti tadi kan. Nah, karena kalau sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya, itu melakukan apapun yang dianjurkan oleh Allah, nggak ada paksaan. Karena itu berangkatnya dari keyakinan diri yang dari dalam diri. Terus, indikasi lagi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Nah, yang kedua adalah kalau toh menyukai seseorang, itu menyukainya itu semata-mata karena Allah. Bandingkan, banyak ya gejala di antara kita ini, orang per orang saling mencintai kalau
ujung-ujungnya ada duit. Kalau ujung-ujungnya ada jabatan. Nah, ini kalau kita lihat perilaku politisi-politisi kita. Kalau ikut satu partai, kok nggak pernah jadi menteri, pindah ke partai lain. Jadi dia asalnya itu dia menyukai orang-orang di partai A, kok nggak pernah jadi menteri. Dia pindah ke partai B supaya jadi menteri. Bener, begitu pindah ke partai B, dia langsung jadi menteri. Berarti dia memilih teman bukan karena Allah, tetapi karena jabatan. Nah, itu kalau ternyata sudah pindah dari partai ke partai lain tapi tidak jadi menteri, kecewa itu. Kecewa. Begitu pula kalau misalnya udah ada kesepakatan. Kesepakatan, ayo kita bersama-sama mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kalau sudah menggebu-gebu, ini kalau aku jadi begini, aku nanti jadi menteri atau jadi presiden atau jadi wakil presiden. Ternyata bubar. Jadi asalnya cinta menjadi benci. Nah, itu nggak enak. Karena nanti ketika disebut nama orang itu kesel. Apalagi kalau orang yang dikeseli itu tadi menjadi orang yang berpengaruh atau menjadi pejabat tinggi. Kenapa aku dulu tinggalkan dia? Orang yang nikmat itu menyukai orang lain hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Tidak karena apa-apa. Itu tidak akan pernah kecewa. Yang ketiga, wa'al yakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Orang yang sudah beriman kemudian tidak mau menjadi kafir lagi. Karena apa? Dia tahu kalau dia kembali menjadi kafir, dia pasti masuk neraka. Jadi dia tidak suka kepada agamanya yang dulu karena takut neraka. Aku nggak mau. Nah, ini juga tidak hanya agama. Kalau misalnya disodori uang yang ditawarkan itu, ini uang haram nih. Seberapa pun banyaknya dia tolak. Karena apa? Duit ini kan haram. Duit ini akan menyeret aku ke neraka. Ini 10 miliar. Biarin. 10 miliar itu kecil dibanding dengan siksaan neraka. Dibanding dengan nikmatnya di surga. Jadi ini memperkuat tadi bahwa apapun yang kita lakukan itu motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana kalau diajak orang lain untuk berbuat dosa? Jika ada pihak yang mengajak orang yang betul-betul beriman itu untuk melakukan perbuatan dosa, dia pasti menolak. Meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Ini misalnya laki dan perempuan. Biasanya kalau masih muda itu kan masing-masing punya daya tarik. Kemudian mumpung sepi nih, ayo kita berbuat sesuatu. Meskipun itu suka misalnya karena kecantikannya, ketampanannya dan atau apapun. Orang yang betul-betul beriman enggak. Karena kalau aku nuruti, aku masuk neraka. Nah, ini contohnya dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan nasib dia sebagai anak yang dibuang oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Terus dibawa ke Mesir, dia dijual. Dijual berarti dia tuh korban dari perdagangan orang, ya, dari human trafficking. Terus dia diadopsi oleh satu keluarga. Kemudian keluarga itu istrinya, ibu angkatnya ini kebetulan cantik dan berwibawa, berpengaruh, mengajak selingkuh. Sudah ditutup pintu-pintu sehingga aman, dirasa aman. Nabi Yusuf diajak, enggak, aku mohon perlindungan kepada Allah. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz dhalimun. Ketika wanita itu mengajak Yusuf
setelah menutup pintu-pintu semuanya dan bilang, ayo, come on. Tapi Nabi Yusuf menolaknya. Nah, itu karena apa? Kalau aku mau, maka aku akan celaka. La yuflihudz zalimun. Orang yang berbuat zalim, yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Nah, lalu kemudian ini kenikmatan lagi yang bisa diperoleh. Karena orang yang betul-betul beriman itu selalu melaksanakan semua kewajibannya yang akibatnya perbuatan-perbuatannya itu menguntungkan diri sendiri. Ya, orang kalau sholat itu akan menguntungkan diri sendiri. Karena kalau kita sholatnya benar, kita akan mendapatkan ketentraman hati. Kalau kita puasa, kita ya ada ketentraman hati plus sehat dan sebagainya. Nah, terus ketika meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu juga dia selamat dari bahaya-bahaya. Ya. Semua yang dilarang oleh Allah itu akan mengancam diri sendiri, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Nah, kalau orang itu betul-betul beriman, melaksanakan hal-hal yang baik-baik saja, meninggalkan yang jelek-jelek, dia akan mendapatkan rasa ketentraman hati. Dan ketentraman hati itu adalah media yang subur sekali untuk keimanan. Jadi orang ketika beriman, hatinya menjadi tentram. Hati yang tentram menjadi media yang subur untuk iman sebagai tanaman. Jadi iman memberikan ketentraman, ketentraman menambah iman, iman menambah ketentraman lagi, spiraling, ya. Jadi menjadi spiral itu makin lama makin besar gitu. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketentraman di hati orang yang beriman. Supaya apa? Supaya imannya bertambah. Nah, jadi orang beriman, terus hatinya menjadi tentram. Ketika hatinya tentram, imannya bertambah lagi. Ketika imannya bertambah, tentramnya tambah lagi. Wah, nikmat sekali. Ya, jadi termasuk kenikmatan adalah tentramnya hati. Apa sih artinya duit banyak dan jabatan yang tinggi kalau hatinya tidak tentram? Tidak tentram itu kalau ada bahaya yang mengancam. Bahaya mengancam itu menyebabkan ketakutan. Dan kenyamanan itu terganggu kalau ada yang dicintai itu bisa hilang. Karena itu menjadi sedih. Ya. Jadi orang yang tentram itu adalah orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Dan orang-orang yang betul-betul menikmati keimanan itu, dia juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dengan perlindungan Allah yang maha perkasa, dia bisa menikmati perasaan aman dalam hidup. Jadi misalnya, suatu saat, ini kalau yang bisa dihitung, kalau duit ya, nggak punya duit, nggak gelisah. Kenapa? Ya karena Allah akan menjamin rezekiku. Entah nanti datangnya dari mana, aku nggak punya duit, bisa saja makanan datang. Ya. Itu dulu ada juga nih, kalau Bu Eli masih ingat, dulu ada bule dari Australia, itu panggilannya Babra, ya, Babra, terus juga anak-anak kampung bilangnya Barbie. Dia itu mertuanya di sini sudah tua, tidak bekerja, tapi hatinya tenang. Kok tenang? Nggak kerja? Enggak, karena Allah jamin. Si Babra itu heran, dari mana itu jaminan? Ternyata betul-betul ada makanan itu. Nanti ada tetangganya pagi-pagi nganter, ada tetangganya nganter malam hari. Karena tahu bahwa ini orang tua, hidupnya sendirian. Ya, itu sebelum Babra datang. Begitu Babra datang kan, Babranya menyaksikan itu. Oh, luar biasa. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman, Allah itu maha pengasih, maka orang itu tidak akan takut menghadapi kehidupan. Karena Allah itu maha penyayang, pasti akan menyayangi kita. Nah, kuncinya adalah imannya mesti benar-benar. Ya. Karena orang yang imannya benar-benar, dia pasti akan dilindungi oleh Allah. Coba firman Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur.
Allah adalah wali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Wali ini kalau dalam bahasa Indonesia kan kita adopsi murid, siapa pelindungnya? Ada kalanya bapak ibunya, ada kalanya pamannya. Wali muridnya siapa? Pamannya. Nah, wali itu pelindung. Nah, orang yang beriman itu pelindungnya, walinya itu Allah. Maka tenang saja karena dilindungi oleh Allah, dan Allah selalu membimbing, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, membuat orang yang beriman itu keluar dari kegelapan menuju kepada pencerahan. Nah, kemudian kenikmatan yang paling besar apa? Kenikmatan yang paling besar adalah tinggal di surga, di mana penghuninya akan memperoleh kenikmatan yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, secara individu maupun secara sosial. Jadi kenikmatan di surga itu tidak hanya pemandangan, oh ada sungai, ada pohon, enggak hanya itu. Itu kenikmatan fisik misalnya. Di sana tidak ada orang merasa lelah, tidak ada rasa capek, dan makan apa saja masuk, dan kepengen makan lagi, kepengen lagi, tetap enak. Kalau kita di sini, kalau kebanyakan wah mau muntah. Di sana makan lagi nggak masalah. Terus kepengen buang air besar, BAB, nggak usah khawatir. Di sana nggak ada orang BAB, nggak ada orang buang air kotor gitu. Ya, jadi nikmat. Itu secara fisik. Ya. Secara mental, di sana itu tidak ada rasa dendam di dalam hati. Kita itu kalau dendam kepada seseorang, orang itu nggak ngapa-ngapain. Kelihatan aja kita itu sudah, wow, kesel aku sama orang itu. Jangankan melihat, disebut namanya saja itu marahnya muncul lagi, ya kan? Ya kalau kita tuh dulu pernah marah sama seseorang, coba Bu Eli ini, saya sebut nama seorang menteri yang tidak disukai, oh nanti kan marah lagi. Nah, di surga nggak ada itu, nggak ada, hilang rasa kesal itu. Secara sosial, semua orang karena nggak ada dendam, maka semuanya bersahabat. Nah, bersahabat itu kenikmatan sosial. Termasuk kenikmatan sosial yang diberikan oleh Allah. Kalau kita beriman dan kita mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita itu beriman, nanti di surga kita dikumpulkan semuanya. Kalau kumpul itu kan enak. Kita tuh, coba kalau kita pas Lebaran begitu, ada saudara-saudara datang berkumpul, rasanya kan nikmat. Nah, itu termasuk kenikmatan sosial. Ya. Dan kenapa bisa begitu? Ya karena di hati orang yang di surga itu bersih, nggak ada dengki, nggak ada kebencian. Seperti firman Allah, wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang di surga itu kami hilangkan rasa dendam, rasa dengki, rasa benci, dan di sana mereka memperoleh kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Dan setelah itu mereka bersyukur, berterima kasih. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka mengatakan, terima kasih Allah, segala puji bagimu, Engkau telah memberi aku petunjuk ke agama yang benar ini. Jadi kalau Engkau tidak memberi petunjuk, aku tidak bisa mengikuti ini. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk tanpa petunjuk Allah. Tapi tidak bisa menjadi orang yang baik kalau tanpa petunjuk Allah. Terus laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini alhamdulillah. Kenapa saya bisa mengikuti? Karena dulu ada utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik dan aku mengikutinya. Terus ada para malaikat menyambut mereka. Wa nudu andilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian diberi karena perilaku kalian sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini makin menenteramkan hati kita dan makin mendorong kita untuk memperkuat iman kita dan meningkatkan bakti kita kepada Allah. Amin. Ringkasnya yang apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang mukmin pasti mencintai keimanan dan membenci kekafiran dan dosa. Yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan,
ridha kepada Islam sebagai agama, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Orang yang betul-betul beriman bisa menikmati ketentraman hati, bisa menikmati perlindungan Allah, dan bahkan bisa menikmati tinggal di surga. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepadanya, cinta kepada utusannya, dan cinta kepada agamanya. Amin.